Saya Leoni kebetulan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan tipe Down syndrome. Oh, Down syndrome. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan juga kepada adik-adik dari Fakultas Keguruan. Perguruan ya, dari Universitas Kristen Indonesia ya. Kami termasuk mendapat penghargaan dari kalian karena bisa diinterview dengan anak kami, khususnya buat Yoel. Jadi Yoel itu saat ini berusia sudah 22 tahun. Oke. Waktu kami mempunyai anak Yoel, memang terus terang sebagai orang tua, waduh, ini anak berkebutuhan khusus gitu kan. Adalah saat-saat kami pada saat itu ada down juga pada saat itu, karena kami sebagai orang tua kan belum tahu gimana cara mendidik mereka nih. Tapi ya karena ini kan semua Tuhan sudah menentukan buat kita ya. Apa yang Tuhan berikan ke kita itu merupakan titipan dari Tuhan, jadi kita harus menjalankan apa yang memang diberikan gitu. Lalu lahirlah Yoel di 2003, tanggal 23 Februari pada saat itu. Saat dia lahir, Yoel itu memang selain mempunyai Down syndrome, ada namanya VSD, jadi ada kelainan jantung. Jadi waktu itu jantungnya bocor. Akhirnya prosesnya panjang tuh. Selain dia Down syndrome, dia juga mengidap kebocoran jantung. Memang kalau saya lihat dari riwayat anak-anak di Down syndrome itu 85% anak-anak dari Down syndrome itu akan mengalami namanya kebocoran jantung, istilah kedokterannya VSD. Oke. Lalu kami jalanilah dengan prosesnya Yoel. Saya bawa ke rumah sakit, lalu ditangani oleh dokter spesialis jantung anak pada saat itu di Cipto. Terus kami jalani sampai dia usia, kalau tidak salah 3 tahun, saya udah lupa sekali. 3 tahun lalu ditangani oleh dokter bilang ini harus dioperasi Yoel. Tapi menunggu sampai berat badannya cukup. Kalau nggak salah 3 tahun lalu operasi jantung, penutupan jantung bocornya. Terus sampai saat ini puji Tuhan dia nggak pernah mengalami apa-apa, jadi tumbuh dengan sehat. Ya. Sampai akhirnya dia sempat melalui terapi juga sebelum sekolah. Terapi sampai usia berapa tahun ya? 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun 6 tahun terapi. Lalu kata dari pihak terapinya bilang, ibu ini langsung dia sudah bisa sekolah. Akhirnya sekolah lah Yoel sampai detik ini. Dan untuk bersosialisasi, saya membiasakan diri Yoel dari kecil itu memang bisa diterima dengan lingkungan ya gitu. Jadi saya membiasakan diri karena walaupun kita punya anak kebutuhan khusus, tapi kita harus memberikan dia ruang. Karena anak-anak itu kan juga punya hak yang sama dengan kita gitu. Jadi saya membawakan ke keluar jalan segala macam, sampai memang dia sempat ada nggak mau diam juga, jadi sempat ada hipernya. Tapi kita biasakan diri untuk dia bisa mana yang tidak, mana yang boleh gitu. Sampai akhirnya terbentuklah dia gitu. Selain di lingkungan, di sekolah, terus saya bawa juga dia beribadah gitu sampai detik ini. Jadi memang ada prosesnya ya Tante, dari awal terapi, kemudian dibolehkan untuk sekolah, dan Tante juga memberikan ruang untuk bagaimana Yoel bisa bersosialisasi. Iya, betul. Oke. Memang banyak ya orang tua, kalau saya lihat bukan hanya di lingkungan sekitar ya, di lingkungan dia bergereja juga ada beberapa orang yang punya anak-anak yang seperti Yoel, tapi mereka tidak coba membaurkan mereka gitu. Jadi justru mereka menyimpan anak-anak seperti itu, mungkin karena faktor malu orang tua gitu kan. Nah itu yang saya sayangkan. Sedangkan Yoel saya membiasakan bahwa dia harus keluar gitu, apapun nanti pandangan orang, nggak semua mereka bisa terima dengan kondisi seperti ya, apalagi orang kita kan. Nah ini tapi mau nggak mau saya harus baurkan dia ke orang lain supaya orang tahu dia seperti apa, dan dia juga harus tahu bagaimana harus berbaur dengan orang, bersosialisasi seperti itu.
Jadi memang proses yang panjang ya membentuk dia tuh, bahwa dia walaupun dia kebutuhan khusus tapi dia bisa juga berbaur sama yang lain gitu. Nah itu yang saya selalu tanamkan ke Yoel gitu hingga saat ini. Jadi dia sendiri merasa kalau seperti adiknya, kalau ada teman tuh dia coba berbaur juga gitu. Dia mau bahwa dia tuh bisa diterima gitu, diterima dengan lingkungan, dan lingkungan itu juga bisa belajar dari dia gitu. Nah, Tuhan Yesus itu seperti apa sih, kita harus hargai gitu kan, karena kan dia itu juga ciptaan Tuhan yang kita harus hargai. Aku mau nanya tante, apakah sebelum Yoel dilahirkan itu di dalam kandungan itu dokter sudah tahu atau memberitahu kalau Yoel itu akan berbeda? Iya. Waktu saya mengandung Yoel, memang nggak ada rasa kelainan ya. Cuman pada saat mungkin ya waktu itu mungkin dokter sudah tahu barangkali ya. Cuman kadang-kadang kan mereka mesti ada kode etik mereka gitu. Pada saat mana mereka harus memberitahukan si ibu ini yang mengandung gitu kan. Nah, karena kan mempengaruhi juga pada saat si ibu mengandung, kalau sudah dengar berita itu mempengaruhi proses melahirkan gitu kan. Lalu pada saat Yoel dilahirkan, kebetulan Yoel prosesnya sesar ya. Jadi dokternya taruhlah di ruangan, memang di ruangan bayi. Terus saya sempat lihat juga, saya lihat kayaknya anak saya ada kelainan gitu ya, nggak seperti adik atau kakaknya. Tapi saya bilang saya tunggu dulu nih sampai dokter sampaikan. Terus akhirnya betul dokter sampaikan bahwa anak ibu ada mengidap Down syndrome gitu. Terus saya bilang Down syndrome seperti apa? Dikasih tahu, dan saya juga coba googling seperti apa gitu. Nah, ada istilahnya itu semacam secara intelektualnya mereka tuh dia di bawah gitu dari rata-rata. Saya bilang ya udah. Terus dokter bilang selain Down syndrome itu dia ada kebocoran jantung gitu kan. Waduh, ada 2 gitu kan. Tapi ya mau bagaimana kita harus tetap dijalanin kan. Nah itu yang dokter sampaikan ke kita itu. Sampai prosesnya memang menuju ke dia sehat ada panjang itu. Ke dokter tiap kali karena dia nggak bisa kena flu begitu kan. Karena itu kan kalau Down syndrome itu jantungnya tuh bocor, jadi darah dia tuh keluar gitu loh. Dia nggak ngalirkannya, dia keluar. Nah itu yang bahaya. Jadi memang harus ditutup. Nah ini dokter bilang, sudah ibu proses aja ke dokter, nanti ditangani dengan dokter spesialis. Oke tante. Mungkin aku mau nanya lagi tante ya. Waktu Yoel sudah dilahirkan ya, berarti kan tante menerima Yoel apa adanya. Iya, betul. Menerima Yoel apa adanya. Lalu aku pengen nanya nih, bagaimana cara tante itu memberitahu kepada anak-anak tante yang lain, kecuali Yoel ya, bahwa Yoel ini spesial gitu. Jadi supaya hubungan keluarganya ini antara saudara tuh tetap terikat gitu. Gimana cara tante memberitahu kepada saudara-saudaranya? Betul. Waktu Yoel mengidap Down syndrome itu proses yang memang kita mesti belajar kan ini seperti apa gitu. Tapi saya memang udah berpikir ini anak spesial yang Tuhan berikan, dia harus juga diberikan hak yang sama dengan yang lain gitu. Jadi waktu saya mendapatkan Yoel itu, saya bilang memang dari awalnya harus orang tua dulu, bahwa kita harus terima dulu. Ini kita punya anak nih seperti ini nih, kita harus terima dulu, menerima kondisi dia. Nah itu mempengaruhi sekali dengan tumbuh kembangnya dia, gitu loh. Kalau nggak start dari kita, bahwa kita menerima makanan itu nggak akan mempengaruhi dia punya tumbuh kembang ya. Kita nggak bisa terima dia, nggak bisa bawa dia kemana-mana gitu. Saya bilang, oh dia cuma seperti biasa, cuman kekurangannya seperti ini aja. Justru proses dia waktu terus usianya dia bertambah, bagus gitu loh. Dia bisa jalannya cepet, usia setahun lebih udah bisa jalan gitu loh ya. Terus kita ajak kemana-mana gitu, dan akhirnya saya bilang juga ke saudara-saudaranya, ke Kenneth dengan kakaknya kan. Jadi kebetulan Yoel itu di tengah-tengah, kan 3 bersaudara, Yoel itu anak tengah. Jadi dia
dilindungi oleh adik dengan kakaknya gitu. Terus saya bilang, kamu punya adik seperti ini, saya bilang gitu, harus sayang, saya bilang gitu, double-nya mungkin sayang harus double, saya bilang gitu, dan harus terima dia apa adanya gitu kan. Ya proses panjang yang memang Yoel itu mendapat besar kasih sayang dari kedua adik kakaknya gitu, terlebih dari kami orang tua. Dan justru kalau Yoel itu kan paling suka ke gereja ya. Itu rumah keduanya Yoel tuh. Jadi kalau ke gereja, saya nggak bawa dia, itu pasti ditanya, Yoel mana gitu, nggak ditanya ya kenetnya, Yoel mana gitu. Terus dia paling suka juga ke supermarket dekat sini, itu tiap hari dia mesti ke sana. Dan sekolahnya memang ada program yang setiap hari Rabu mereka pergi belanja. Jadi dikasih duit, saya kasih duit 10.000, terus nanti dia belanja. 10.000 misalkan belanjanya berapa, kemarin pada diajar seperti itu. Nah kalau saya ke situ sendiri, saya tuh selalu ditanyain, kok Yoel nggak ada gitu. Sampai ada orang pegawai situ tuh menikah waktu itu, kata saking dekat sama Yoel, mengundang Yoel untuk hadir di pernikahannya. Begitu. Jadi kalau Yoel di situ dari ujung sampai ujung tuh karyawannya kenal dia. Gitu. Maksudnya dia lebih apa ya, friendly lah gitu ya. Friendly dari kedua adik kakaknya justru. Dia lebih top sebenarnya. Jiwa sosialnya kan lebih tinggi. Lebih top. Ya. Nanti bisa lihat Yoel kalau mau ketemu, ya. Boleh. Kebetulan sekolahnya deket di sini. Oke. Di sini kita ke sana. Iya. Mungkin terakhir Kalau dari saya tante sekarang harapannya. kakak Yoel dia sekolah di dekat sini kan? Iya dekat. Nama sekolahnya apa? Sekolahnya, aduh saya kok jadi suka lupa ya. Apa? Dari Putra Rio. Putra Priyo kalau nggak, saya lupa deh namanya. Ada namanya Putra Priyo ya. Kebetulan sekolahnya itu teman baik saya dari kecil ya. Jadi waktu itu Yoles memang sebelum di sini ada di tempat lain. Lalu saya lihat memang nggak begitu ditangani dengan baik karena banyak muridnya tapi satu gurunya gitu loh. Dan macam-macam tipenya kan. Iya. Akhirnya teman saya bilang, kebetulan anaknya juga kebutuhan khusus, laki-laki juga. Dia bilang, udah kamu pindah aja ke sini. Yoel sekolah di sini, akhirnya sampai sekarang di sini dia ditangani dengan sangat-sangat baik sampai terbentuklah bahwa dia tuh sekarang difokuskan untuk menjahit. Jadi dia ngobras, dia bikin tas segala macam. Bisa lihat deh nanti deh. Jadi dia difokusin karena dia bisa lebih konsentrasi dari teman-temannya. Karena di sekolah ini yang Down syndrome tuh hanya Yoel, yang lainnya tuh autis kebanyakan. Autism ya. Dan laki-laki semua. Kalau boleh tahu itu sekolahnya masuk jam berapa tante? Mulai sekolahnya jam 8, setengah 9 gitu, sampai jam setengah 1. Pulangnya setengah satu. Lebih lama. Lama, jadi memang kalau berangkat sekolah tuh mesti bawa roti, terus bawa juga makanan untuk buat lunch mereka. ya. Dan mereka juga di sana diajarin keluar makanannya dari tempatnya, taruh di piring, caranya makan seperti apa. Jadi memang semua diajarkan. Setelah makan mereka harus cuci piring gitu. Itu Yoel dari umur berapa tante sekolah? Sekolah dari, tunggu ya, waktu itu sempat terapi soalnya kan, terapi kayaknya sampai umur 5 tahun atau 4 tahun gitu. Setelah itu sekolah sampai sekarang. Di sistem sekolahnya itu ada kelas gitu nggak sih tante? Ada sih kelas-kelasnya memang ada apa ya? Jadi ada Yoel ini kan tipenya yang ada digabungin dia. Jadi digabungin dengan ada beberapa anak yang memang dia gurunya mengajarkan. Karena ada tingkatannya kan, ada yang teman Yoel yang lebih pengerti dan bisa baca, bisa menulis. Kalau Yoel baca bisa, nulis juga bisa, cuman lebih sedikit agak susah gitu. Nah, kalau yang kelompok yang lain dia lebih lancar bacanya gitu kan, lebih bisa berinteraksi lah, walaupun memang tipenya beda gitu. Jadi di sekolah itu nanti ada sistem kelulusan gitu nggak sih tante? Kelulusannya sih nggak cuma hasil belajar aja ya. Hasil belajar jadi aja. mereka ada rapotnya gitu. Jadi ada rapotnya. Kira-kira Yoel ini bersekolah sampai umur berapa tante? Sebenarnya memang kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan ada usianya, batasan usia ya. Karena mungkin banyak orang juga yang
mau masuk juga di situ, jadi dibatasi usianya. Kalau Yoel mungkin kurang tahu mereka, karena mereka saat ini di sekolahnya tuh sampai umur 30 tuh masih ada gitu loh. Karena mereka kan orang tua yang mungkin banyak kesibukan, yang mereka nggak bisa melihat anak-anak itu sendiri di rumah kan, mereka nggak tersalur lah apa yang menjadi kebutuhan mereka, akhirnya mereka sekolahkan di sini. Iya. Jadi memang tujuannya sekolah ini selain mendidik mereka secara akademik gitu, mungkin mereka bisa nulis baca, tapi mereka nanti dikasih semacam keterampilan gitu loh. Jadi satu saat kalau mereka sudah tidak ada di sini lagi sekolah, mereka bisa semacam kayak Yoel bisa ngejahitin apa gitu, atau bisa ada toko di rumah, mereka bisa melayani pelanggan, jual ini gitu-gitu. Karena mereka diajarin juga di situ caranya kalau beli ada transaksi lah. Jadi ada yang kasirnya, ada si pembelinya, anak-anak itu juga. Jadi barang-barangnya itu dikasih harga gitu. Jadi supaya mereka tahu, mereka transaksi pakai duit uang-uangan gitu. Jadi kalau uangnya 10.000, barangnya 7.000 harus kembali berapa? Seperti itulah gitu. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya kan, bagaimana Tante ini punya harapan untuk Yoel dan untuk seluruh anak-anak atau individu yang berkebutuhan khusus di Indonesia, Tante? Ya, sudah tentu punya anak Yoel, kita mau sama dengan anak-anak yang tidak seperti anak kebutuhan khusus ya, cuman memang nggak boleh kita terlalu berharap lebih gitu. Kalau saya sendiri sih berharap dia sudah bisa mandiri di rumah aja sudah bersyukur gitu, karena dia makan pun sudah sendiri, nggak pernah dilayani gitu dia. Jadi kita masak, dia masak sendiri gitu. Jadi harapan kita cuman dia bisa mandiri, karena satu saat juga kita kan nggak bisa terus bersama-sama dengan dia gitu loh. Dan dia bisa diterima dengan halayak di luar gitu, selain dari keluarganya ya. Jadi mereka juga bisa menerima anak-anak kebutuhan khusus itu harus diperlakukan sama seperti mereka gitu. Seperti itu aja. Lalu harapan kita dengan anak-anak kebutuhan khusus yang seperti Yoel itu, ya mereka bisa mendapat wadah yang memang bisa diberikan gitu. Jadi yang layak, betul, sekolah yang memang pantas buat mereka gitu. Dan mereka, karena mereka kan juga nggak bisa selalu tergantung dari orang tua ya, harusnya seperti itu ya. Mereka harus mandiri. Nah itu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ya. Jadi mereka mendapat satu bantuan yang mendidik mereka untuk mereka bisa mandiri gitu. Seperti itu sih harapannya. Oke, Tante. Terima kasih Tante untuk berbagi sharing yang sebelumnya kita nggak tahu, jadi kita tahu gitu untuk fakta-faktanya mengenai Yoel dari lahir sampai pada saat ini masih bersekolah gitu, Tante. Terima kasih sebelumnya untuk bantu tugas kami. Sekian dari wawancara kami kepada Tante, ibu dari Yoel, sebagai anak yang special needs atau berkebutuhan khusus. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.